Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang keutamaan berbakti kepada orang tua. Islam tidak hanya mengajarkan kita hablum minallah, berhubungan dengan Allah, tapi Islam juga mengajarkan kepada kita tentang hablum minanas, berhubungan dengan manusia. Yang paling utama dan yang pertama adalah berbakti kepada orang tua. Kita harus berbuat baik kepada orang tua. Kita sebagai umat manusia semua terlahir karena orang tua. Orang tua banyak sekali jasanya kepada kita. Mereka telah melahirkan kita, sebagai seorang ibu telah melahirkan kita. Orang tua telah mendidik kita, mengasuh kita dari kecil. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iya wa bil walidaini ihsana. Yang intinya kita diperintahkan untuk menyembah kepada Allah, tidak boleh menyembah selain Allah, dan kita harus selalu berbuat baik kepada orang tua. Cara berbuat pada orang tua, cara berbuat baik kepada orang tua itu banyak sekali. Misalnya kita harus bisa berbuat sopan, santun, menghormati orang tua. Kita tidak boleh menjelekkan nama orang tua. Kita harus selalu menjaga nama baik orang tua. Itu cara-cara kita menghormati orang tua. Kita juga harus bisa selalu menerima apa yang disuruh orang tua. Kita selalu melaksanakan perintah orang tua, asal itu perintah yang baik. Jadi kewajiban kita sebagai seorang anak adalah untuk selalu berbakti kepada orang tua. Kita mendoakan orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan ampunilah dosa-dosa orang tuaku. Sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku di waktu kecil. Jadi kewajiban kita sebagai seorang anak yaitu harus berbakti kepada orang tua. Kita harus selalu mendoakan orang tua. Kita melaksanakan apa yang diperintahkan kepada kita. Banyak keutamaan berbakti kepada orang tua. Yang pertama adalah amal yang paling utama. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah berkata, aku pernah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, amalan apa yang paling dicintai Allah? Beliau menjawab, sholat tepat pada waktunya. Kemudian aku melanjutkan pertanyaan, kemudian apa ya Rasulullah? Beliau menjawab, berbakti kepada orang tua. Lalu aku bertanya lagi, kemudian apa lagi ya Rasulullah? Beliau menjawab, berjihad di jalan Allah. Jadi amal yang paling utama adalah berbakti kepada orang tua. Dan berbakti kepada orang tua adalah termasuk amal yang paling dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nomor 2, bernilai jihad. Yang ketiga, berpahala hijrah. Pada suatu hari, sahabat Rasulullah bertanya, ya Rasulullah, saya ingin berhijrah ke Madinah. Rasulullah bertanya, apakah kamu masih punya orang tua? Jawab sahabat Nabi, masih ya Rasulullah. Kalau begitu, tetaplah tinggal di negeri ini untuk menjaga orang tuamu. Jadi, berbakti pada orang tua adalah bernilai hijrah. Yang keempat, surga di bawah telapak kaki ibu. Itu dalam suatu hadis bahwa surga di bawah telapak kaki ibu. Jadi sungguh mulia keutamaan berbakti kepada orang tua. Yang kelima, dipanjangkan umur ditambah rezeki. Dalam hadis riwayat Ahmad disebutkan, siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan ditambah rezekinya, maka ia hendaklah berbakti kepada orang tuanya dan menyambung silaturahmi. Jadi sama seperti silaturahmi adalah dipanjangkan umur dan ditambah rezeki. Jadi kita sebagai umat Islam harus selalu berbakti pada orang tua dan harus selalu silaturahmi pada orang tua. Pada masa COVID-19 mungkin banyak dari kita yang merantau jauh dengan orang tua, kita bisa menyambung silaturahmi dengan orang tua, menyambung silaturahmi dengan keluarga melalui meeting you, melalui VC, melalui WA, melalui apa saja. Jadi untuk menyambung silaturahmi pada pandemi COVID ini tetap harus dilakukan.
Yang selanjutnya, nomor 6 adalah memperoleh ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita berbuat baik kepada orang tua, kita berbakti kepada orang tua, kita bersikap sopan, santun, menuruti perintah orang tua, itu adalah termasuk memperoleh ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketujuh, taat kepada orang tua merupakan ketaatan pada Allah. Disebutkan dalam hadis riwayat Tabrani, ketaatan kepada orang tua merupakan ketaatan pada Allah. Jadi kita sebagai seorang anak, sebagai seorang umat muslim, kita harus selalu taat dan patuh kepada orang tua. Selama orang tua taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus selalu melaksanakan perintah orang tua sebagaimana dalam firman Allah. Selama orang tua memerintahkan kita untuk berbuat baik dan tetap di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedelapan, ridho Allah adalah ridho orang tua. Disebutkan dalam hadis Tirmizi bahwa keridhaan Allah adalah keridhaan orang tua. Jadi kita jangan pernah menyakiti orang tua kita, jangan pernah durhaka kepada orang tua kita, jangan pernah berkata kepada orang tua kita. Karena apa? Ridho Allah adalah ridho orang tua. Yang kesembilan adalah bentuk taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berbuat baik pada orang tua, kita berbakti pada orang tua, itu adalah bentuk taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ke-10, tiket menuju surga. Dalam hadis diistilahkan ausatu abwabil jannah, yaitu pintu surga yang di tengah-tengah. Jadi tiket menuju surga. Insya Allah kita sebagai seorang anak, kalau tetap berbuat baik pada orang tua adalah tiket menuju surga. Itulah keutamaan berbakti kepada orang tua. Jadi kewajiban kita tetap harus berbakti kepada orang tua. Kita harus berbuat baik kepada orang tua kita. Semoga Allah membalas kita dengan kebaikan. Kita sebagai seorang anak harus selalu mendoakan orang tua, baik yang masih ada maupun yang sudah tidak ada. Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.